singa. Jadi mungkin kalau anak-anak yang kelas tangguh dia berpikir begini, kan singa itu walaupun dia diperangkap, dia kan memiliki cakar yang kuat, memiliki gigi yang kuat, pastilah dia bisa cabut-cabut itu jaring, karena tikus pun bisa menggigitnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau bertanya tentang tujuan menghafal ayat firman Tuhan, yaitu untuk menguatkan iman dan menghilangkan pemahaman yang salah. Dan saya ini ada satu kasus yang merupakan sama dengan kisah nyata. Seorang remaja dia bertanya kepada ibunya, "Mama masih ada iman? No? Mama percaya Tuhan?" Dia bertanya begitu karena mungkin dia sudah terpapar dengan yang di online itu, yang ajaran-ajaran. Oke, terima kasih. Tadi kita ditanyakan itu fungsi untuk menimbulkan menarik perhatian dengan memberi pengertian yang lebih mudah. Jelaskan di awal tadi, artinya bahwa alat peraga, ketika kita menggunakan alat peraga, jadi ketika kita menggunakan sesuatu, anak-anak langsung memperhatikan di depan. Itu pertama, artinya menarik perhatian anak-anak, atau melihat apa cukup mau pakai. Itu yang pertama. Jadi orang langsung tertarik dengan sesuatu yang akan kita gunakan. Jadi fungsi yang pertama menarik perhatian anak-anak. Apalagi kalau kita akan menggunakan sesuatu yang mungkin jarang anak-anak lihat, orang pasti harus memperhatikan di depan apa itu mau pakai. Itu yang pertama. Jadi menarik perhatian anak-anak dan memberi pengertian yang lebih mudah. Artinya di sini bahwa ketika kita menciptakan sesuatu cuma secara lisan, orang seperti yang saya katakan pertama tadi, secara lisan orang hanya bisa menguasai materi yang disampaikan hanya sekitar 20%. Tapi ketika kita menggunakan alat peraga, orang akan lebih banyak menyerap materi yang diberikan, karena orang selain mendengar, orang juga melihat sesuatu yang sebentar disampaikan. Itu yang dikatakan, sehingga orang akan dapat pengertian yang lebih mudah. Contoh anak-anak, ketika kita menciptakan sesuatu, yang ada contoh untuk peristiwa yang terjadi, orang masih membayangkan bagaimana dia bercerita, bagaimana kejadiannya. Tapi ketika orang menggunakan alat peraga gambar, orang lebih gampang ini bermaksud begini, bisa bilang begini. Jadi akan lebih gampang orang mau mengerti itu. Kedua, apa tadi di materi gambar ya hafalan gambar. Menguatkan iman. Karena di zaman teknologi banyak pengajaran-pengajaran yang timbul yang tidak sesuai dengan dogmanya orang-orang pemimpin. Ya, banyak pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitabnya orang. Kenapa kita bilang Alkitabnya orang? Karena ada juga yang lain orang pakai kitab yang lain. Jadi gunanya kita mengajarkan ayat hafalan kepada anak-anak supaya orang ketika diperhadapkan dengan sesuatu, orang mampu melihat, oh firman Tuhan bilang begini, oh tidak boleh itu begini. Hanya orang sudah bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Jadi ketika orang terus dibekali dengan firman, orang mampu membedakan. Ini yang harus kita bikin. Tuhan Yesus bilang boleh begini. Dengan itu orang cuma iri hati, ternyata yang boleh. Kalau iri hati kan orang sudah berapa lihat dia ada suka dengan dalam kunci ini, begini dan sebagainya, ada pertemanan, ada sesuatu dan sebagainya. Tetapi ketika orang dibekali dengan firman Tuhan, orang akan mampu boleh begini. Biar kesian kita membagi sebagainya, kita tidak boleh marah kan? Firman Tuhan bilang orang tidak boleh marah, karena kalau mau balas itu kejahatan, firman Tuhan bilang balas kejahatan dengan kebaikan. Biar dia sudah salah kita tidak boleh marah.
sempat maju sama pembicara soal ini segaji ya ada selewat kan bilang sampai kalau pembicara soal ada supaya nyala pasal. Oke, terima kasih untuk perhatian dan diundang untuk dua orang tanya satu orang. Bersatu orang bertanya kan? Iya. Sudah yang semua pembicara soal ada. Jadi ada hadiah untuk nyemil-nyemil. Cimuan yang dapat dongol tadi.